Berbagai cara telah dilakukan para insinyur dan petinggi dari tiap pabrikan kendaraan untuk membuat mobil sesuai dengan apa yang konsumen mau. Mulai dari mobil yang kencang, murah, mobil yang punya banyak fitur, mobil yang tangguh di segala medan, dan lainnya. Dan karena setiap konsumen itu keperluannya beda-beda, maka spek setiap kendaraan pun harus sesuai dengan keperluannya, agar penjualan tetap berjalan dengan lancar. Dan hingga saat ini, ada 3 jenis konfigurasi mesin yang telah ditemukan dan banyak diproduksi oleh pabrikan kendaraan dengan speknya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan setiap konsumen, yaitu inline, V, dan boxer. Konfigurasi jenis ini biasa disebut dengan mesin segaris, karena posisi pistonnya saling berjejer membentuk sebuah garis. Mesin dengan konfigurasi ini biasa dipakai pada mobil dan motor dengan beragam jumlah silinder, mulai dari 2 hingga 6. Ketika menggunakan konfigurasi mesin jenis ini, jarang atau bahkan tidak ada pabrikan yang menggunakan lebih dari 6 silinder, dikarenakan dimensinya akan terlalu panjang dan pastinya akan memakan banyak tempat di area mesin. Dan mesin ini juga bisa diletakkan secara transvers maupun longitudinal pada motor dan mobil. Tapi untuk motor sih kebanyakan diletakkan dalam posisi transvers. Walaupun ada beberapa motor yang menggunakan mesin inline dengan posisi mesin yang longitudinal. Tetapi dimensi motor tersebut pasti akan menjadi lebih panjang. Tapi untuk lebarnya sih pasti nggak bakalan selebar mesin transvers. Dan beberapa kelebihan mesin jenis ini adalah biaya produksinya yang tergolong rendah. Inilah salah satu alasan mengapa banyak mesin inline yang dipakai pada mobil kelas rendah atau LCGC. Dan untuk merancang mesin ini, bisa menggunakan berbagai silinder, bisa genap ataupun ganjil. Tidak seperti boxer atau V yang jumlah silindernya harus genap, dikarenakan posisi pistonnya yang saling berseberangan atau berpasangan. Dan pada motor atau mobil bisa diletakkan secara transvers atau longitudinal tanpa masalah pada dimensinya. Dan karena posisi silindernya yang sejajar, maka penggunaan part juga lebih sedikit dibanding boxer dan V. Dan otomatis bobot pun jauh lebih ringan dibanding V dan boxer. Sebagai contoh, mesin inline 4 dengan spek DOHC hanya memerlukan 2 camshaft saja, sedangkan mesin V4 dan boxer 4 silinder dengan spek DOHC itu memerlukan 4 camshaft, karena posisi pistonnya yang berseberangan. Dan untuk kekurangan mesin inline, mesin ini paling panjang dibanding V dan boxer dengan jumlah silinder yang sama, dan lumayan memakan ruang kendaraan jika memakai piston yang banyak, dikarenakan posisinya yang saling berjajar, tidak berseberangan. Inilah alasan mengapa mesin ini memiliki keterbatasan jumlah silinder dan kapasitas mesin. Biasanya menggunakan paling banyak 6 silinder saja. Dan pada mesin bensin, kapasitas mesinnya paling banter itu kisaran 2500 hingga 3000 cc saja, karena mempertimbangkan ukuran mesinnya. Kalau untuk mesin diesel mah beda lagi ya, mau dibikin 12 liter juga nggak masalah. Tapi biasanya tetap paling banyak menggunakan 6 silinder saja. Karena inline 6 ini adalah jumlah silinder yang paling sempurna pada mesin inline. Next ada mesin V. Pada konfigurasi mesin jenis ini, posisi pistonnya saling miring dan berseberangan hingga membentuk huruf V. Dengan sudut kemiringan piston yang beragam, mulai dari 45 derajat, 60 derajat, hingga 90 derajat. Mesin dengan konfigurasi V ini banyak ditemui pada motor dan mobil, bahkan bis dengan kelas menengah hingga atas, yang mementingkan performa dan kecepatan yang gahar. Tapi kalau untuk bis mah bukan buat nyari kencengnya ya. Dan kenapa sih mesin jenis ini hanya ditemui pada kendaraan-kendaraan mahal? Dan di sini kita akan membahas alasannya. Jadi,
Di sini kita akan membahas dulu dari kekurangan dari mesin V ini. Dikarenakan posisi pistonnya saling berseberangan, maka part yang digunakan juga lebih banyak. Seperti misalkan camshaft yang jumlahnya 2 kali lipat dari mesin inline, dan beberapa part lainnya yang jumlahnya jadi lebih banyak karena posisi pistonnya yang berseberangan tersebut. Dan mesin V juga hanya bisa menggunakan jumlah silinder yang genap saja, tidak bisa ganjil, karena posisi pistonnya saling berseberangan dan berpasangan. Dan jika part yang dipakainya banyak, maka bisa dipastikan biaya kos produksinya juga makin besar. Dan ujung-ujungnya, harga kendaraan dengan mesin jenis ini akan jauh lebih mahal dibanding inline. Dan kalau mau diterapkan pada kendaraan entry level juga yang ada, konsumen bakal empot-empotan buat maintenance atau penggantian part mesin secara berkala, karena jumlahnya yang terlalu banyak dan kompleks. Apalagi kendaraan entry level itu kan konsumennya orang-orang dari kelas menengah hingga bawah. Inilah alasan mesin V ini hanya dipasang pada kendaraan-kendaraan mahal saja, karena untuk maintenance-nya itu perlu biaya yang nggak sedikit. Dan karena tenaga yang dihasilkan dari mesin ini terbilang buas dan ganas, jadi jangan heran kalau konsumsi BBM-nya itu tergolong boros, karena sepadan lah ya sama performanya. Jelas, mesin ini mah bukan buat kaum mendang-mending yang masih punya tanggal tua dan tanggal muda di kalendernya. Dan di balik setiap kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan kelebihan dari mesin jenis ini adalah dapat menggunakan banyak silinder dengan jumlah yang genap. Misalkan 2-16, atau bahkan lebih juga ada. Dan ditambah lagi dengan performa yang dihasilkan mesin ini juga buas. Jadinya banyak pabrikan Eropa yang membuat mesin dengan konfigurasi ini pada supercar dan sportcar mereka. Seperti misalkan pabrikan sekelas McLaren, Ferrari, dan lainnya. Dan di samping performanya yang gahar, suara yang dihasilkan juga bisa dibilang gahar dan mantap. Sungguh kombinasi yang sempurna. Dan untuk dimensi, menurut saya sih mesin V ini dimensinya paling sempurna. Karena jika kita bandingkan dengan mesin inline dan boxer, mesin V ini secara panjang dan lebar akan seimbang dimensinya. Beda dengan mesin inline yang lebih dominan ke dimensinya yang panjang, dan kalau boxer itu dominan ke dimensinya yang sangat lebar. Dan secara look juga mesin V ini lebih keren dan lebih gagah dan berisi. Apalagi jika ditambah turbo, pasti dari segi performa, look, dan suaranya akan meningkat secara signifikan. Konfigurasi mesin jenis ini menggunakan piston yang posisinya mendatar, saling berpasangan, dan arah pistonnya saling bertolak belakang. Dan mesin dengan konfigurasi seperti ini sangat susah sekali ditemui pada mobil maupun motor. Dan pabrikan yang masih setia menggunakan konfigurasi boxer ini diantaranya adalah BMW yang setia menggunakan mesin boxer ini pada line-up motor R series-nya. Mulai dari yang bergenre scrambler, cruiser, hingga adventure, dengan menggunakan 2 silinder saja. Dan gak ketinggalan juga pabrikan asal Jepang yang terkenal dengan mesin boxernya, yaitu Subaru. Pabrikan ini menjadi terkenal dengan mesin boxernya karena pabrikan tersebut pernah menggempur tanda kejuaraan balap rally kelas dunia dengan mesin boxernya tersebut. Dan bahkan pabrikan tersebut masih produksi mobil dengan mesin boxernya tersebut. Dan untuk unitnya masih sangat jarang bisa ditemui di Indonesia. Lalu, apa sih kekurangan dari mesin ini? Hingga jarang sekali dilirik oleh pabrikan kendaraan mobil dan motor. Yang pertama adalah soal dimensinya yang sangat lebar, sehingga memerlukan ruang mesin yang lebar pula. Karena mesin tersebut mau tidak mau harus diletakkan dalam posisi longitudinal. Jadinya agak sedikit rumit dan susah untuk membuatnya bisa masuk ke dalam ruang mesin. Karena pasti bakalan mepet kanan kiri. Dan selain itu, mesin ini dikenal sangat tangguh karena menggunakan komponen yang jauh lebih presisi dan bahan yang kuat, yang berujung pada biaya maintenance dan harga part yang pastinya sangat mahal. Ditambah lagi karena posisi mesinnya yang sangat lebar hingga mepet kanan kiri, dan posisinya sangat rendah, jadinya sangat susah sekali dijangkau untuk perbaikan. Ini juga salah satu penyebab ongkos untuk maintenance mesin ini mahal. Selain kekurangan, mesin ini pastinya punya kelebihan loh.
adalah posisi pistonnya yang mendatar dan diletakkan pada posisi yang rendah pada kendaraan, yang membuat kendaraan dengan mesin ini memiliki pusat gravitasi atau titik berat kendaraan yang lebih rendah, yang akan mengurangi gejala body roll atau limbung ketika melewati tikungan, dan membuat handling serta stabilitas mobil menjadi lebih baik, apalagi saat di kecepatan tinggi. Inilah salah satu alasan mengapa mesin boxer ini mampu menggempur tanah kejuaraan balap rally, karena kelebihan utamanya tersebut. Soalnya kan kalau balapan rally itu kalian tahu sendirilah ya, banyak banget ngelewatin tikungan-tikungan ekstrim dengan kecepatan tinggi di jalanan off-road. Jadinya diperlukan mobil dengan stabilitas dan keseimbangan yang sangat baik. Dan karena posisi pistonnya yang datar dan berlawanan arah, mesin ini juga dapat menghasilkan kinerja mesin yang halus yang membuat mesin boxer ini tidak memerlukan counterbalance. Dan sebenarnya masih ada satu lagi konfigurasi mesin yang biasa dipakai di kendaraan, khususnya motor, yaitu mesin square, yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Soalnya mesin ini jarang banget dipakai pada motor maupun mobil dan sangat langka. Dan bahkan hingga saat ini pun tidak ada pabrikan yang memproduksi motor atau mobil dengan mesin square tersebut. Jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.